Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Sebagai pembuka perlu kita ketahui bahwa riyadhah sebagai sebuah atau salah satu cara tazkiyatun nafs tidak lahir dari rahim Miftahul Huda saja, tapi jauh-jauh hari konsep riyadhah sudah mulai dikenalkan oleh para ahli sufi. Yang paling sering kita baca apa yang tertulis dalam kitab Ihya, ketika Al-Ghazali mencoba mengenalkan konsep riyadhah, latihan kejiwaan, olahraga jiwa untuk melakukan tahapan-tahapan yang real. Sejak diketahui cermin hati itu kotor, kemudian kita mencoba bersihkan, baik dengan amaliyah zahir atau amaliyah batin, sehingga ketika bersih cahaya layak datang dan dipantulkan dengan baik oleh cermin hati itu. Lebih jauh, yang dilatih dalam riyadhah itu 3 aspek. 1, akal. Bagaimana logika berpikir tidak boleh keluar dari koridor syariat, sehingga kemudian orang menjadi ahli fikir. Yang kedua, hati. Yang ketiga, nafsu. Sehingga orang yang bisa mengkolaborasikan ketiganya dengan baik menurut agama, dia layak menjadi ahli fikir, ahli zikir, dan ahli ikhtiar. Ketidaksempurnaan ketiganya, ahli zikir saja tidak jadi ahli fikir, ahli zikir saja tidak jadi ahli ikhtiar, atau bahkan ahli ikhtiar saja tanpa fikir dan zikir, itu kurang latihan. Sehingga kalau dalam Al-Quran manusia ruhani atau insan kamil sering disebut dengan ragam istilah. Ada robbaniyin dengan
dengan ikhtiar bima kuntum tu'allimunal kitab. Capaian-capaian puncak dari segala ikhtiar zahir batin yang kemudian mentahbiskan seseorang menjadi manusia ruhani, itu bisa saja tidak ideal ketika riyadhahnya tidak pas. Makanya Al-Ghazali dalam kitab Ihya sangat mewanti-wanti bagaimana tahapan-tahapan riyadhah itu perlu dipahami, kemudian terimplementasi baik dan bisa diaktualisasikan dalam kehidupan. Abah yang pada malam hari ini tidak bisa hadir di hadapan kita sering menyebut bagaimana mungkin ulama bisa mengklaim jadi manusia paling sempurna, sementara dalam satu riwayat ada seorang buruh sepulang Rasul dari perang bertemu dengan buruh tersebut, lalu kemudian Rasul pegang tangannya dan dicium. Secara simbolik Rasul menyampaikan bahwa seorang buruh bisa saja menjadi manusia ruhani dan layak masuk surganya Allah. Dalam satu momen bahkan Mu'ad itu diberikan peringatan oleh Rasul. Ketika seorang yang dalam kondisi doikul fursah, sedikit kesempatan untuk beribadah, lalu menjadi makmum masbuk dari Mu'ad yang jadi imam, lalu dengan kebiasaan Mu'ad yang dalam rakaat pertama membaca surah Al-Baqarah, lalu kemudian di tengah-tengah jalan si makmum memisahkan diri mufarokoh, dan Mu'ad bin Jabal kesal menyampaikan keluhannya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, antal munafir, yang salah bukan si makmum yang mufarokoh, justru Mu'ad bin Jabal yang terlalu lama tidak memahami kondisi makmum yang ingin dan ikut berjamaah dengannya. Artinya riyadhah bisa dilakukan siapa saja, dan keberhasilan meniti tahapan-tahapan menuju manusia ruhani atau insan kamil itu bisa dicapai oleh siapa saja. Makanya dalam kesempatan yang berbahagia ini, guru kita semua Al-Mukarram dan seluruh keluarga menyajikan salah satu tradisi yang dilakukan oleh Al-Maghfurlah wa Ajengan Kiai Haji Khair Afandi di Manonjaya, kemudian diikuti oleh keluarga di Miftahul Huda Pusat, juga menjadi tradisi para alumni ketika mencoba melakukan pendekatan lain, mencoba mengetuk setiap hati dan nurani untuk bersama-sama mencapai satu garis finish yang dicita-citakan. Riyadhah bisa dilakukan oleh siapa saja dan dilakukan di mana saja. Cekap panginten akang bubuka wios diteraskeun. Seizin beliau guru kita, saya jadi naib, tidak jadi murabbi tapi jadi naib, untuk menyampaikan beberapa pesan penting yang sering disampaikan oleh guru kita di Manunjaya. Hina majtama'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'as sahabah hasala lahum al-ilmu wal hal. Anak-anakku sekalian, para wali santri dan orang tua,
Kalau kita ingin membayangkan seperti apa sih suasana yang terbangun di zaman Rasul dengan para sahabat, seperti apa kondisi dan situasi pada masa Rasul bersama sahabat, dan apa yang didapat. Para ulama membuat satu kisah inspiratif bahwa jangan pernah membayangkan kita bisa memutar balik perputaran waktu untuk kemudian kita mencoba mengulang kembali dan berada di masa di mana dulu Rasul dan sahabat ada. Kita tidak bisa membalikkan dimensi ruang dan waktu, meski itu mungkin. Artinya kita sebagai seorang bapak hari ini tetap menjadi bapak hari ini. Kita sebagai seorang anak hari ini tetap menjadi seorang anak hari ini. Tanpa kemudian kita membayangkan saya harus jadi Ummu Sulaim dan anaknya adalah Anas bin Malik, kemudian saya berada pada masa itu. Tidak harus. Tapi apa yang harus didapat oleh kita hari ini ketika berkumpul dengan para kiai pewaris Nabi, paling tidak harus sama dengan apa yang didapat oleh para sahabat ketika bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi kata-katanya untuk adik-adik. Ketika Rasul berkumpul dengan sahabat, maka sahabat mendapatkan dua hal. Satu al-ilmu, ilmu, yang kedua al-halu, perilaku. Bimadza natawajjahu ila syekh linastafidal ilma. Bagaimana cara kita bertawajuh dengan syekh? Dalam dunia pesantren ada dua istilah. Bahkan dalam relasi murid dan murabbi itu ada dua istilah. Paling tidak sependek bacaan saya, dua istilah. At-tawajjuh min jihatil murid wa taujih min jihatis syekh. Ketika kita berhadapan dengan guru, kita melakukan tawajuh. Ketika guru berhadapan dengan kita, guru melakukan taujih. Bagaimana kita bertawajuh dengan guru kemudian kita mendapatkan ilmu? Al-Quran menyebut bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Kalau buah yang ingin kita dapat dari seorang guru adalah ilmu, maka lakukan apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Tu'allimun, ta'allum. Jadilah pembelajar yang baik. Murid yang baik adalah pembelajar yang baik. Bahkan ketika belajar dengan baik, baru kita disebut murid yang baik. Tidak kurang contoh dalam beberapa riwayat. Bagaimana seorang raja gembala yang kemudian kita kenal dengan Abu Hurairah. Dia bukan orang sembarangan. Mungkin ada di antara kita yang menjadi anak dari seorang pengusaha ternak. Lalu kemudian sang bapak menyerahkan kita ke Madarijul Ulum. Anak-anakku sekalian, ketika kita datang ke sini, maka secara basic kesejarahan kita hampir sama dengan apa yang terjadi pada Abu Hurairah. Kemudian sejarah mencatat bahwa ada 5.000-an hadis yang dihafal oleh Abu Hurairah. Para ahli hadis itu menyebut tidak kurang dari 5.000-an hadis yang dihafal oleh Abu Hurairah. Padahal
kurang apa Abu Hurairah kalau diukur dari sudut pandang materi yang dimiliki? Karena jadi pembelajar yang baik. Dalam riwayat lain sering disebut bahwa Abu Bakar mendapati lingkaran manusia di sekitaran Masjid Nabawi bertelanjang dada, hanya bersarung seadanya, kemudian satu persatu menghafal dari yang paling mudah dulu, yang paling bisa dipahami dulu, lalu kemudian dari lingkaran itu lahir sosok-sosok penghafal hadis yang paripurna seperti Abu Hurairah. Pertanyaannya, bisa tidak kita bertemu dengan Rasul? Bisa tidak kita menjadi santri Rasul, mengulang kembali waktu yang kemudian kita berada di sana? Jawabannya tidak bisa. Tapi kalau kita melakukan apa yang dilakukan oleh para sahabat pada waktu itu, dilakukan hari ini di hadapan guru, maka Allah akan memberi apa yang pernah diberikan kepada Abu Hurairah. Dari Madarijul Ulum bisa lahir para penghafal hadis. Bolehlah gurunya ahli hadas, saya bukan bermaksud ke Kang Haji, tapi kepada anak-anak saya yang ada di sini. Kang Rijah ahli hadas, tapi muridnya ahli hadis. Itu boleh. Kenapa? Untuk mendapatkan buah dari pohon bernama sufah, dan buah itu berupa ilmu, sangat mudah kalau kita meniru apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Atau anak kecil bernama Anas yang dibawa oleh seorang janda yang ditinggal oleh suaminya karena tidak mau masuk Islam. Ada di antara kita yang tidak punya bapak, ada di antara kita yang tidak punya ibu, ada yang tidak bapak, tidak ibu, atau bapaknya ada tapi bekal materinya tidak ada. Dengan segala kekurangan kita mendayung perahu perjuangan. Kita membayangkan bagaimana Ummu Sulaim dengan kaki yang berat melangkahkan kakinya menghadap kepada baginda Rasul, sementara yang lain harus membawa A, membawa B, ada yang membawa pintalan benang, ada yang membawa kain, ada yang membawa berupa hadiah A, B, C sebelum dinasah. Keterangan yang menyebut kewajiban memberikan sedekah, idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sedekah. Apa yang dimiliki oleh Ummu Sulaim? Seorang anak kecil bernama Anas bin Malik. Usianya 10 tahun. Anak itu dibawa ke hadapan baginda Rasul. Ahdik, aku hadiahkan anakku, jadikan anakku sebagai pelayanmu. Usia 10 tahun. Seperti kita dibawa ke Madarijul Ulum oleh bapak, oleh ibu, atau salah satu dari keduanya. Anas bin Malik bukan orang yang bergelimang harta. Pun demikian sahabat-sahabat yang lain. Tapi sejarah kemudian anak-anakku sekalian mencatat 10 tahun kemudian ada 2286 hadis yang dihafal oleh Anas bin Malik. Padahal dia tidak punya bapak yang memberikan biaya. Apa yang terjadi? Prosesnya sama dengan Abu Hurairah. Di tengah Anas berkhidmat kepada Rasul, di tengah Anas mengabdi kepada keluarga Nabi, Anas menyempatkan diri untuk menepi, mencari tempat sepi, berkontemplasi, membuka setiap lembaran demi lembaran untuk kemudian dibaca. Bukankah waktu malam itu tersedia dan panjang sekali anak-anakku sekalian? Pernahkah kita terbangun untuk kemudian mengambil air wudhu? Di sela yang lain tertidur, kita bangun mencari tempat yang sepi, membuka setiap lembaran demi lembaran untuk kemudian berharap kesuksesan yang diraih oleh Anas bin Malik bisa kita rasakan hari ini. Artinya
proses untuk mendapatkan ilmu terjadi di pesantren karena Madarijul Ulum, pewaris sumpah, seperti halnya guru besar kita adalah warasatul anbiya, pewaris dari para nabi, insya Allah. Ada kalanya kita tidak lagi mengandalkan guru, karena ilmu bisa diraih dengan ta'allum, bisa juga dengan dirosah. Ta'allum terjadi tawajuh dan taujih antara murid dan guru, sementara dirosah kita sendiri yang membaca lembaran-lembaran itu. Mungkin di antara kita ada yang selalu bahagia ketika guru tidak ada, kemudian terjadi sorak-sorai di setiap ruangan kelas karena para guru tidak ada, naibnya tidak ada. Kita merasa bahagia ketika guru tidak ada. Sebetulnya guru sedang memberikan kesempatan untuk terjadi proses dirosah. Apa itu dirosah? Pembelajaran tanpa bimbingan langsung guru. Kita kembali buka setiap lembaran. Kita konsentrasikan fikir, zikir, dan ikhtiar. Kita isi penuh fotografik memori yang ada dalam benak dan kepala kita. Isi dengan apa saja, dari bacaan apa saja. Meski tidak ada guru. Banyak dari para sahabat yang berhasil. Sejarah mencatat banyak sahabat yang sukses kemudian mendapatkan gelar, mendapatkan profesi yang tidak pernah dikaji di pesantren. Saya ambil contoh. Bisa tidak kita sebagai seorang santri menjadi seorang gubernur? Jawabannya sangat bisa. Dari proses ta'allum menghasilkan Abu Hurairah sebagai penghafal hadis yang utama. Tapi dari proses ta'allum juga menghasilkan Anas bin Malik. Hanya dari dirosah, kelak setelah Sufah dibubarkan di masa Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang gubernur di Bahrain lulusan Sufah bernama Abu Hurairah. Ayat tuh logat politik di pesantren nggak ada. Ada tidak nyoret kitab siasah di pesantren? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak pelajaran untuk jadi gubernur di kelas 6? Ada nggak? Nggak ada. Maka berlatih menjadi sosok pembelajar dalam waktu hening, dirosah yang kemudian disebut akan memberikan pengalaman-pengalaman yang insya Allah tidak akan pernah ditemukan oleh orang-orang yang berada di luar pesantren. Sering orang tua bertanya, mau jadi apa mondok? Kemudian membandingkan dengan sekolah. Jangan dijawab kecuali dengan jawaban, lalu apa yang sudah dihasilkan dari sekolah? Rek naon masantren, tamun teu masantren rek naon. Yang kedua, yang didapat oleh para sahabat di masa mereka bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah al-halu, perilaku. Bimadza natawajjahu ila syekh linastafidal hal. Dengan cara apa kita bertemu dengan guru kemudian kita memiliki perilaku guru? Bisuluki wassuhbah. Suluk tidak harus diartikan lebih jauh, apalagi menggunakan sudut pandang ahli tasawuf. Suluk itu cukup bagi para santri adalah ruku kita mau seperti ruku siapa? Sujud kita mau seperti sujud siapa? Dulu orang mengenal alumni pesantren dari gaya berpecinya saja. Oh, ini santri Banten. Kalau dari rokaat kedua setelah duduk kemudian berdiri tidak mengangkat tangan, oh ini alumninya sarang, sebab Bahmun melakukan itu. Apa khosois masai di sini? Lakukan, jangan seperti mereka yang bukan guru kita. Kita beratribut
menggunakan atribut yang jarang dan tidak pernah dipakai oleh guru kita. Guru kita pakai peci hitam, kita pakai udeng. Guru kita sorbannya biasa-biasa saja, kita 2 meter. Suluk kita tidak sama dengan suluk guru. Fa aina tadhhabun. Dan bagaimana kita bisa bertemu dengan guru kemudian menjadi perilaku? Yang kedua, bisuhbah. Suhbah itu membersamai. Saya punya anak di sini. Punten saya sebut namanya, Kang Mutoi. Di Huda dia tidak dikenal sebagai juara di kelas. Tapi paling tidak beliau ada di hati para gurunya. Karena setiap dari perilaku guru dia ikuti dan dia bersuhbah dengan guru ketika dia berada di kelasnya. Kakwon, melak, cengek, ngabangun, melihat tata letak pesantren, turun langsung di bangunan pesantren. Pokoknya guru di mana dia ikut dan melakukan suhbah dengan baik. Ketika kemudian boyong dari pesantren, maka apa yang dilakukan oleh seorang murid bisa menjadi cermin bagi siapa saja. Oh, seperti itulah aktivitas gurunya. Hanya anak-anak sekalian, kalau sahabat beserta Rasul mendapat ilmu dan perilaku, selalu timbul pertanyaan besar. Saya mondok di tempat ini, saya belajar di sini, saya punya waktu yang sama dengan teman-teman saya. Mereka bangun jam 3:30, saya juga bangun jam 3:30. Kawan saya bangun kemudian mengambil air wudhu, tidak kalah saya ambil air wudhu tersebut. Kawan saya tahajud, saya ikut tahajud. Tapi ketika kawan saya membaca 5 bait alfiyah, 5 menit mereka hafal, saya seharian tidak pernah hafal bait alfiyah tersebut. Itulah yang kemudian selalu menjadi penghalang. Waajengan di Manonjaya menyampaikan satu kata-kata Sunda, pinter terjadi jaminan. Tapi biasanya lo kemudian ditarik, dipinta boyong untuk pindah pondok, jangan. Rasul pernah menyampaikan, kullu ma sabbahullahu fi qalbi qad sababtu fi qalbi Abi Bakrin illa darjatan nubuwah. Setiap yang Allah turunkan fi qalbi, di dalam hatiku, qad sababtu fi qalbi Abi Bakrin illa darjatan nubuwah. Jadi mun teu pati pinter, jadi mun teu pinter, kalau tidak pernah jadi juara, jangan pesimis. Karena jalan sukses di tempat bernama pesantren itu tidak sama. Abu Bakar menjadi manusia pilihan karena Rasul menyatakan qad sababtu fi qalbi Abi Bakrin. Di antara kita akan ada dan lahir Abu Bakar dari Madarijul Ulum. Banyak yang bisa kita ambil di tempat ini. Yang terpenting riyadhahnya. Kalau kemudian yang lain sering secara simbolis menyebut thariqah dengan A, B, C, ada yang dengan wirid, ada yang dengan zikir, ada dengan yang lain. Tidak salah. Tapi dalam kondisi kita menjadi seorang santri di mana banyak ilmu yang harus kita dapat dan harus kita raih, lalu kita pergi ke kelas. Di kelas kita duduk manut tawajuh di hadapan guru. Riyadhah yang baik bagi kita sebagai seorang santri adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Au kama qol, seorang guru besar dari tanah Banten, thariqati au thariqatuna at-ta'allum. Thariqahku adalah belajar, atau dengan kata lain, thariqah kami para santrinya pun
menjadi pembelajar sepanjang hayat. Riyadhah yang terbaik bagi para santri adalah jadilah murid yang baik di hadapan para guru-guru yang terbaik, insya Allah. Terakhir, karena sebetulnya kalau riyadhah kan ada munajat, di hadapan kita ada guru-guru besar, apalagi Asy-Syaikh Syaikhinal Kiram Kiai Haji Muhyiddin Khatib dan Kiai Reza Ahmad Zahid sudah hadir dan siap untuk memberikan barokah di tempat ini. Saya jadi ahli zikir yang baik. Menjadi ahli zikir yang baik tidak menjadi jaminan menjadi ahli perilaku yang baik. Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kita akan menghempaskan napas kita yang terakhir dengan berucap la ilaha illallah. Tidak dipikirkan, tidak harus dipertimbangkan, tapi secara naluri kita biasa mengucapkan, kemudian terbiasa itu mengakibatkan kita membawa lafaz itu menjelang ajal kita, insya Allah. Saalit ieu teh kararagok munajatna Kang teu sawios. Saya ingin semuanya berkonsentrasi menghafal saja dulu sebelum lafad-lafad yang dimunajatkan itu disampaikan oleh nanti siapapun dari orang tua kita yang menyampaikan. Karena bagian yang kedua dari riyadhah setelah nasihat adalah beberapa munajat yang dipimpin langsung oleh murabbi. Saya tidak punya kapasitas untuk melakukan munajat itu, biarkan orang tua kita nanti yang berdoa di posisinya masing-masing untuk kebaikan kita semua. Kita sebagai para santri dari beliau, saya mengajak kalian para santri dan Allah ya Rahman ya Rahim Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim la ilaha illa anta maulana Rabbana istiqamah, amin. Allah berikan istimrariyah, amin, dalam membimbing dan mengayomi anak-anak kita, anak didik pondok pesantren Madarijul Ulum, semua santri yang hadir menjadi pelajar yang baik. Mudah-mudahan Allah berikan kemanfaatan, amin. Semua dari anak-anak didik di pesantren ini sukses menjadi ulamaul amilin, imamul muttaqin, muttaqin yang solihin, orang tua yang hadir, para wali santri yang berkenan duduk mengikuti riyadhah ini. Mudah-mudahan Allah berikan rizki yang banyak, barokah, halal,
dan thayyib untuk kebaikan anak-anak di pesantren. Masih banyak yang digarap, yang ingin diselesaikan, baik secara fisik atau non fisik. Mudah-mudahan azam dari kiai kita, guru kita, Allah qabul, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon kepada semuanya membacakan Fatihah atau surah-surah yang bisa dihafal. Kalau tidak bisa membawa bagian dari Al-Qur'an nyanak teu? Ada ya? فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Fatihah 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillah. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad. أعوذ برب الفلق من شر الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Di tengah-tengah kita hadir santri generasi pertama Al-Maghfurlah Kiai Horafandi. Mana Akang?
Kita mohon dengan segala hormat untuk menutup riyadhah ini dengan doa Kang mana? Paparinkeun. Mangga. Mangga Kang. Min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa samatatil ada. Allahumma na'udzubika min hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa ghalabatid dain wa qahri rijal. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yasha'u wa min du'ain la yustajabu wa min nafsin la tushba'u. Allahumma a'udzubika ya Allah min zawali nikmatik wa tahawuli afiatik wa pujaati nikmatik wa jami sakhatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terakhir setelah rangkaian riyadhah saya berpesan kepada anak-anak santri berkaitan dengan apa yang penting didapat dari tempat ini. Ada dua catatan yang bisa dan harus kita miliki agar mutiara Madarijul Ulum bisa kita dapat. Pertama, sidqul hub. Sidqul hub. Dengan dalkan pesan nasihat mungkin bisa kita ambil, tapi nilai lebih yang biasa didapat dari Allah mudah-mudahan bibarakati Madarijul Ulum wa bibarakati syekhina kita mendapatkan semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallah wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.